Halo, eh, hari ini gua mau bahas tentang apa? Tentang anak-anak yang disebut indigo, anak-anak orang-orang yang punya kelebihan atau kekurangan ya dalam hal goib. Di sini pertama nanti ini mungkin videonya gue mau buat agak nyambung ya, beberapa video. Tapi gue jelasin satu-satu. Yang pertama gue jelasin dulu di sini adalah uh, gue bukan ahli spiritual, gue bukan ahli agama. Ini hanya berdasarkan pengalaman gue ya, ini hanya berdasarkan pengalaman gua pribadi dari dan juga apa yang gua lihat di sekitar gua ya, di keluarga gua, teman-teman gua, tetanggaan gua, semuanya seperti itu ya jadinya. Nah, kita mulai. Menurut gua, indigo itu adalah orang-orang yang dikasih sesuatu yang unik oleh Sang Pencipta. Nah, di mana ada yang cuman bisa mendengar, ada yang cuman bisa melihat, ada yang cuma bisa merasakan, ada yang punya feeling. Feeling itu perasaannya kuat ya. Misalnya, kayaknya nggak jadi pergi deh nih hari, takutnya ntar gimana gitu ya, jangan naik mobil yang itu, nggak mau naik mobil yang itu gitu kan, misalnya seperti itu namanya feeling ya. Terus juga ada yang bisa melihat masa lalu, masa depan gitu kan. Ada juga yang bisa misalnya berkomunikasi, jadi ngobrol dengan makhluk gaibnya. Ada juga yang itu bisa apalagi ya, biasa tuh orang-orang kayak gitu bisa untuk kayak tahu ya isi pikiran orang lain, kayak membaca pikiran orang lain gitu ya, dan beberapa hal lainnya. Ada orang-orang yang cuman punya hal-hal yang gue sebutin tadi, itu ada yang bisa cuman 1-2 hal aja, ada yang 1 aja, ada yang 1-3 hal, ada yang 1-5 hal, ada yang bisa semuanya ya. Jadi tergantung dari pribadi mereka masing-masing. Nah, kalau menurut gua yang disebut indigo ini adalah orang-orang yang terlahir dengan kelebihan atau kekurangan tersebut ya, dimana kita tidak belajar, dimana kita tidak mencari, dimana kita tidak berguru, itu emang datang sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita pun nggak mengerti, mungkin orang tua kita tidak seperti itu, tapi tahu-tahu kita bisa. Nanti ada penjelasannya di sini ya, seperti itu ya. Itu yang menurut gua yang namanya indigo. Tapi kalau untuk orang-orang yang belajar, yang nyari ilmu, nyari guru, meditasi di gunung, di air gitu kan, atau gimana, itu menurut gua bukan indigo ya mereka. Jadi kalau indigo yang murni itu adalah dia emang dari kecil dia emang udah bisa berhubungan dengan hal-hal gaib tersebut gitu ya. Menurut gua yang namanya indigo yang asli itu seperti itu. Tapi kalau yang di luar itu gua nggak sebut itu indigo. Nah, bagaimana dengan kelebihan yang suka disebut dengan namanya keturunan ya. Nah, keturunan ini kelebihan yang diturunkan oleh
ibu, bapak, nenek, kakek, buyut, leluhur atas kita itu ada beberapa hal lagi terpecah lagi yang dimana kita harus bisa memilahnya. Jadi ada yang memang itu langsung leluhur kita yang ngejagain kita, memang leluhur kita langsung. Ada juga khodam atau pendamping leluhurnya kita dulu. Nah, di bagian khodam ini itu bagaimana cara leluhur kita mendapatkannya dulu. Apakah khodam ini datang sendiri, pengen ikut dengan leluhur kita, atau khodam ini didapatkan dengan cara yang tadi, dengan cara berguru, dengan mencari gitu kan. Kalau gua suka bilangnya dengan cara ngebeli ya, dengan cara membeli. Jadi membeli itu kan kita harus belajar, kita harus ada tirakatnya, kita harus ada ritual-ritual tertentu yang harus kita laksanakan, ada mantra-mantra yang harus kita bacakan gitu loh. Tapi kalau memang kita langsung, leluhur kita langsung yang ngejagain ya, leluhur kita yang langsung ngejagain itu kita nggak perlu lagi namanya nyari guru, kita nggak perlu berguru, kita nggak perlu meditasi, kita nggak perlu belajar ngehafalin mantra-mantra, ajian-ajiannya apa, itu nggak perlu, karena itu semua akan keluar dengan sendirinya tanpa bisa kita kontrol gitu loh. Nah, di sini perbedaannya seperti itu. Jadi kalau untuk yang khodam ini atau pendamping leluhur kita, ini kita juga harus tahu mereka ini bagaimana, datang sendirikah atau boleh hasil dicari seperti itu, dan baikkah atau tidak gitu. Karena kan yang namanya ilmu di sini kan dari dulu ada ilmu hitam, ada ilmu putih gitu ya. Nah, tapi jangan salah juga, ada loh ilmu hitam yang dipergunakan untuk mengobati juga ada. Jadi tidak semua ilmu hitam itu untuk menjahati. Ada juga ilmu hitam yang digunakan untuk melindungi, untuk menjaga, untuk mengobati ya. Jadi nggak semua ilmu hitam dipergunakan untuk hal-hal yang nggak baik, nggak juga seperti itu. Jadi kalau gue pribadi ilmunya abu-abu, gue bilang kalau gue pribadi ilmu gue abu-abu, dimana gue ada ilmu putih, ada ilmu hitamnya, gue pegang dua-duanya. Kenapa dua-duanya gitu kan? Itu nggak bahaya tuh dicampur gini. Bahaya enggaknya, mau dipergunakan untuk apanya, itu kembali lagi ke diri gua gimana gitu loh. Gua mau bantu orang atau gua mau jahatin orang. Segala sesuatu di dunia ini, pilihan itu selalu balik lagi ke diri kita masing-masing, ke diri kita pribadi ya. Bukan orang lain yang nentuin, bukan orang lain yang maksain, nggak bisa ya, harus kita sendiri gitu loh. Dah, jadinya itu dulu, sedikit dulu sekilas info, karena kalau lama-lama kalian juga bosan. Semoga mengerti.